Apakah yang dimaksud dengan bank sentral? Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Tahukah kamu di Indonesia sendiri yang dijadikan bank sentral itu bank apa? Ya, benar sekali. Bank sentral di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri sudah tersebar di berbagai daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Bank Indonesia menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi, dan yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain atau yang sering disebut dengan kurs yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai 3 tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi bank. Wewenang yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melaksanakan 3 tugas di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter terdiri dari 3 hal, yaitu menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan yang terakhir adalah menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi 3 hal, yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggara jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang ketiga, wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi 4 hal, yaitu menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank baik secara individu maupun sebagai sistem perbankan, dan yang terakhir adalah mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah sistem pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Bank Indonesia, Pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran terbagi menjadi 2, yaitu alat pembayaran tunai, yang artinya pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas dan uang logam. Dan yang kedua, alat pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri dari 5, yaitu regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Peran yang pertama adalah regulator, di mana Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Peran yang kedua adalah perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, dan uang elektronik. Fungsi yang ketiga yaitu pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran
melalui kegiatan monitoring, penilaian, dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik. Peran Bank Indonesia yang keempat adalah operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Peran Bank Indonesia yang kelima adalah fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Untuk yang selanjutnya adalah penyelenggaraan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu transaksi yang bernilai besar diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scripple Security Settlement System atau BISSSSSS. Dan yang kedua adalah transaksi yang bernilai kecil diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelenggaraannya dilakukan seketika per transaksi. Sedangkan Bank Indonesia Scripple Security Settlement System merupakan transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antar peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Transaksi BISSSS meliputi transaksi operasi pasar terbuka, pemberian fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum, dan transaksi surat berharga negara untuk dan atas nama pemerintah. Yang kedua adalah Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Sistem clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi clearing dapat dilakukan meliputi yang pertama transfer debit dengan menggunakan cek, biliet giro atau warkat debit lainnya, dan yang kedua transfer kredit dengan mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI. Selanjutnya adalah uang. Tahukah kamu sejarah uang? Uang pertama kali dikenal di negeri Cina kurang lebih 2700 sebelum Masehi oleh Huang atau Kaisar Kuning. Namun, sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Punisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar-menukar barang atau yang disebut dengan barter. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia, maka barter mulai mengalami kesulitan. Faktor yang menyebabkan sulitnya barter adalah yang pertama, kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Dan yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Nah, karena barter mulai ditinggalkan, maka orang-orang mencari alternatif untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang yaitu dapat diterima, setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja, dan sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, kerang dari laut, dan benda-benda yang memiliki syarat di atas. Benda itu kemudian disebut sebagai uang barang. Tapi uang barang ini tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan dalam ukuran, berat, dan juga bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, orang mulai mencari benda atau logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak mudah rusak. Kedua, diterima oleh umum. Ketiga, mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa. Keempat, harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil. 5, sifatnya sama dan dapat saling mengganti.
6. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang ketujuh, harganya tetap dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan persyaratan di atas, alternatif benda yang dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. Dalam perkembangannya, sehubungan dengan terbatasnya jumlah logam, orang mencari benda lain untuk dijadikan uang. Akhirnya dibuatlah uang dari bahan kertas. Hal tersebut karena ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya dapat memadahi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, biaya pembuatan tidak terlalu mahal. Yang ketiga, mudah disimpan dan dibawa-bawa. Dan yang keempat, penerimaan uang kertas oleh masyarakat diantaranya karena adanya kepercayaan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Fungsi uang dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli ini terdiri dari dua. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, yaitu uang yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Dan yang kedua adalah uang sebagai alat satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri dari yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh Bank Umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua adalah uang sebagai penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Dan yang keempat adalah uang sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Jenis-jenis uang. Secara umum, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal merupakan uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Uang kartal berbentuk logam atau kertas yang benar-benar beredar sebagai alat pembayaran dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contohnya adalah cek dan bilet giro. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Sentral. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pada bab 4 pasal 11, kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan uang berdasarkan perkiraan kebutuhan uang rupiah dalam suatu periode tertentu. Perencanaan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan uang di masyarakat. 2. Pencetakan. Tujuan pencetakan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi yang layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pencetakan uang sendiri mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, karena selalu tersedianya uang rupiah di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga, pengeluaran. Pengeluaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat adalah pengedaran. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah ke wilayah NKRI. Kegiatan pengedaran uang terdiri dari pengiriman uang rupiah dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pengiriman uang dari kantor pusat Bank Indonesia ke setiap kantor Bank Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh kantor Bank Indonesia memiliki persediaan uang yang cukup untuk melayani kebutuhan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang rupiah selama jangka waktu tertentu. Yang kelima, pencabutan dan penarikan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah atau menetapkan uang rupiah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Tujuan dari pencabutan dan penarikan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan menekan peredaran uang rupiah palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang rupiah. 6. Pemusnahan. Undang-Undang Mata Uang menyebutkan pemusnahan uang sebagai suatu rangkaian meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan uang rupiah sehingga tidak lagi menyerupai uang rupiah. Kegiatan pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap uang rupiah kertas dan uang rupiah logam yang sudah tidak layak edar ataupun yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang selanjutnya adalah alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Sedangkan alat pembayaran non-tunai sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alat pembayaran berbasis kertas dan alat pembayaran berbasis elektronik. Yang pertama, alat pembayaran berbasis kertas. Terdiri dari cek, biliet giro, dan nota debit. Cek merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Biliet giro adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Yang selanjutnya adalah nota debit. Nota debit merupakan warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. 2. Alat pembayaran berbasis elektronik yang terdiri dari kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK adalah alat pembayaran berupa kartu kredit dan kartu ATM atau debit. Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang yang sumber dananya berasal dari pinjaman yang diberikan penerbit serta dikenakan bunga atau denda jika membayar setelah jatuh tempo atau angsuran. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intrabank. Kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang dan debit tunai.